Ya, halo teman-teman. Ketemu lagi di Rayudi Channel. Semoga teman-teman sehat selalu, dilancarkan segala rutinitasnya, dimudahkan segala rezekinya. Amin. Sedikit berbagi teman-teman, mobil tuh kadang kalau misalnya kita jarang memperhatikan ya bagian yang berhubungan dengan suhu mesin ya teman-teman ya. Jadi kadang mobil tuh bisa sampai overheat dan itu bisa bahaya teman-teman. Nah, jadi di video kali ini sedikit berbagi informasi aja buat teman-teman. Kalau mobil itu pakai electric fan ya atau kipas radiator ya, itu jadi kipas utama ya teman-teman ya. Ini saya berikan contoh. Nah, jadi gini ya teman-teman ya. Itu satu ya kipas radiator. Biasanya kita kalau habis ganti kipas tuh nggak mau catat kilometer ya. Jadi ada baiknya sih teman-teman jangan sampai 100.000 ya. Jangan sampai 100.000 km, baiknya sudah diganti ya teman-teman ya. Karena kipas ini akan menjadi kipas utama ya teman-teman. Dan juga teman-teman harus paham bahwa kipas ini tuh sekalipun ini masih berputar ya teman-teman ya, tapi kalau misalnya dia bagian dalam sini sudah ada sedikit goyang atau oblak atau karbon brashnya mulai habis, itu nanti masalahnya putarannya jadi lambat. Nah, jadi bisa berdampak nanti mesinnya bisa panas teman-teman. Jadi sebaiknya kalau untuk mobil yang cuma hanya satu ya kipasnya, karena ada yang dua juga ya teman-teman ya. Kalau mobil-mobil sedan tuh contohnya twin cam ya, atau beberapa mobil jenis lain tuh ada dua kipasnya kan. Nah, itu mati satu aja masalah teman-teman. Nah, jadi itu yang pertama, kipasnya. Kemudian bisa juga masalah pada termostat. Nah, di sini ada termostat. Ini kan mobil Karimun ya. Kalau misalnya termostat ini dicabut, untuk jangka waktu panjang itu kurang bagus teman-teman. Nah, jadi termostatnya baiknya dipasang supaya nanti suhu mesin itu, suhu kerja mesin cepat naik ya, dari kondisi dingin mesin itu naik cepat ya. Nanti juga si kipas ini akan menyala secara otomatis, jadi tidak boleh nyala terus menerus. Nah, jadi ada pertanyaan juga kemarin, kipas radiator tuh kalau menyala terus boleh apa enggak. Nah, kalau untuk kondisi darurat boleh-boleh saja, tapi kalau pakai untuk jangka waktu panjang tidak disarankan karena bisa menyebabkan terjadi cepat kerusakan pada kipas. Yang kedua, kita tidak bisa kontrol suhu mesinnya. Yang ketiga, aki bisa tekor teman-teman. Nah, kemudian untuk radiator ya, ini untuk seputaran mesin yang berhubungan dengan panas aja suhu ya teman-teman ya. Radiator juga harus teman-teman kalau baru beli mobil second juga jangan lupa untuk menguras air radiator, karena bisa jadi pemilik sebelumnya belum pernah menggantinya teman-teman. Nah, jadi untuk suhu temperatur yang berhubungan ya itu ya, jadi kipas, kemudian termostat, radiator, sama sekalian teman-teman juga bisa mengecek kondisi water pump, pompa air ya teman-teman ya. Jadi kalau mesinnya melintang itu dia terhubung dengan fan belt ya. Di depan mesin ada fan belt, di situ ada water pump. Jadi di situ kelihatan, apalagi kalau sering suka menambah air, teman-teman harus curiga water pump bisa juga mulai bocor atau terdengar suara agak kasar pada sekitar water pump. Itu sangat berhubungan berkaitan dengan suhu temperatur atau kinerja mesin ya teman-teman ya, untuk mengatur sirkulasi air dan mengontrol suhu temperatur teman-teman. Kemudian di sini ada switch ya, switch termo gitu untuk memutus arus. Jadi nanti switch termo ini akan terhubung ke relay, relay akan connect, kipas akan nyala. Setelah itu suhu termonya terputus, relaynya terputus, kipas otomatis mati.
Nah, beda juga saat kita mau menyalakan AC ya. AC hidup, kipas juga harus nyala bareng dengan kompresor AC. Dan harus ada jeda off walaupun hanya beberapa detik. Nah, sekarang coba kita lihat temperaturnya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Nah, kalau dia mobil ini masih pakai, kalau misalnya mobil kita ada termostat, untuk naik sampai, nah lihat ya, ini cepet ya teman-teman ya. Nah, kalau nggak ada pakai termostat itu dia ini ya teman-teman ya, lama sekali naiknya. Jadi airnya tersirkulasi terus seperti itu. Jadi teman-teman, ketika kita punya mobil dengan usia mobil yang boleh dibilang sudah ya lumayan tua ya, kita mau tidak mau harus sedikit memahami tentang soal engine ya teman-teman. Jadi kalau misalnya mobil tua kita sama sekali nggak ngerti, nanti sedikit-sedikit mobil dibawa ke bengkel kan harus keluar biaya terus. Jadi sekedar mengingatkan buat teman-teman, kalau misalnya masalah-masalah pada mobil tua itu salah satunya itu ya, yang penting juga yang seperti yang saya jelaskan di video ini mengenai soal temperatur atau suhu mesin, supaya jangan sampai nanti kita kecolongan hanya gara-gara kerusakan kecil mobil bisa mengakibatkan sampai turun mesin. Sudah saya bahas banyak sih di channel YouTube saya teman-teman ya, jadi teman-teman silahkan mau ikuti banyak video-video yang untuk saya edukasi kepada teman-teman sebagai pemilik mobil supaya kita tetap mewaspadai ya, berhati-hati untuk kita supaya tetap nyaman dengan kendaraan yang kita pakai teman-teman, seperti itu. Nah teman-teman, jadi itu aja sih sedikit berbagi, mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman yang punya mobil-mobil tua ya, mobil-mobil lama, untuk selalu diperiksa kondisinya. Dan harus selalu kita waspada pada saat kita menyetir untuk jangan lepas kontrol dari sini ya, dari speedometer ini, karena di sini ada semua informasi diberitahukan mengenai soal kondisi mesin mobil kita dan kelistrikannya. Oke, terima kasih sudah menonton. Ini aja sedikit berbagi. Mobilnya mau saya kembalikan kepada konsumen ya teman-teman ya, karena ini sudah oke. Kemarin habis turun mesin dan sudah selesai. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa. Jangan lupa subscribe Prayudi Channel. Bye. Tuhan Yesus, hore, 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 hore. Aku senang dan bangga jadi anak Tuhan Yesus. Aku rindu memberikan yang terbaik untuknya. Kakiku, tanganku, hatiku, mulutku, dan seluruh tubuhku ku pakai memujimu sebagai persembahan untukmu Yesusku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk anugerah